lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mulai renungan pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kembali kami menghadap kehadiran-Mu untuk memanjatkan puji syukur terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau telah berkenan menyertai kami seluruhnya dalam kami beristirahat sepanjang malam tadi, hingga pada saat ini kami kembali boleh bangun dengan badan yang sehat dan segar. Dan selanjutnya ya Bapa, kami hendak beraktivitas sepanjang hari ini. Kami serahkan seutuhnya Tuhan hidup kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini akan terambil dari bacaan Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan ayat emas dari bacaan Kisah Para Rasul tadi terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan renungan pada pagi hari ini akan diberi judul Reputasi Baik di Mata Banyak Orang. Disadur dari Renungan Harian Air Hidup edisi 31 Juli 2020. Saudara, melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia, dan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena tugas melayani Tuhan adalah mulia, maka kita sudah percaya
kata kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan, dimanapun berada dan apapun bentuknya. Kita tidak boleh mengerjakan tugas tersebut sekehendak hati kita sendiri ataupun secara asal-asalan. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat berhati-hati di dalam memilih dan menetapkan orang-orang yang hendak dipercaya untuk melayani jemaat Tuhan. Secara kuantitas atau ditinjau dari jumlahnya, orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus memang sangat banyak. Namun tidak semua orang layak dan bisa dipilih untuk menjadi mitra kerja di ladang Tuhan. Akhirnya, dari sekian banyak orang yang mengikut Kristus, hanya 7 orang saja yang dipilih dan dipercaya untuk mengemban tugas sebagai pelayan Tuhan. Rasul Paulus menyatakan syarat utama untuk menjadi pelayan Tuhan adalah terkenal baik dan penuh Roh Kudus. Terkenal baik itu berbicara tentang reputasi seseorang di mata orang lain atau nama baik. Ada tertulis, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat yang pertama. Terkenal baik berarti memiliki kehidupan yang bisa dijadikan panutan atau teladan sebagaimana yang Paulus nasihatkan kepada Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Inilah yang menjadi PR yang tidak mudah bagi para pelayan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, marilah kita terlebih dahulu menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh, sebab hidup kita ini seperti ibaratnya adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jika kita hidup dengan cara-cara dunia dan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, maka akan sia-sialah pelayanan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh.